Di sini next getting scholarship you deserve untuk mendapatkan beasiswa yang kita pantas mendapatkan atau kita inginkan ya. Jadi mungkin sharing pengalaman juga sebagai seorang scholarship hunter juga ya. Jadi yang jelas atau yang perlu kita perhatikan itu yang pertama ya tentang CV kita gitu. Jadi kita perlu membangun CV kita gitu, memperbaiki CV kita dengan ya bisa dengan pengalaman kerja, prestasi akademik dan juga non akademik gitu, kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, itu termasuk what's your GPA gitu, IPK penting nggak untuk dapat beasiswa? Ya penting gitu. Jadi untuk GPA ya usahakan 3 lah. Atau kalau bisa ya 3,5, 3,7 gitu. Karena ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan IPK-nya ya di atas 3,5 atau 3,7 gitu. Jadi itu untuk beasiswa kayak untuk outstanding student gitu-gitu. Ada gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kuliah, yuk perbaiki IPK-nya gitu ya. Dari sekarang. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan sosial, berubah kegiatan perubahan sosial kemasyarakatan misalnya ya, join organisasi, ikut volunteering, ikut mengajar, mungkin untuk kegiatan literasi dan lain-lain. Kemudian kalau bisa menjadi founder dari something gitu, kegiatan ini itu, walaupun terkesan sederhana, cuman let's say ngajar di rumah misalnya atau ada perpustakaan di mana anak-anak di sekitar sana baca itu akan menjadi nilai plus gitu bagi kita gitu. Ya, jadi terlibat aktiflah dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian poin ketiga, perlu mengikuti atau bergabung dengan komunitas pencari beasiswa gitu. Nah, teman-teman katanya udah ada grup tersendiri kan dari Tatra Akademi gitu untuk beragam beasiswa yang nantinya diundang gitu pemateri atau narasumbernya gitu. Nah, lebih spesifik ke Taiwan, kenapa harus belajar di Taiwan misalnya? Ya, saya juga udah sebelum apply riset juga gitu kampusnya. Dan Taiwan ya oke gitu, maksudnya bagus in terms of misalnya ranking atau kualitas kampusnya gitu, keren-keren gitu, masuk World Class University Ranking yang biasa dirujuk QS ranking itu kan. Nah, kayak kampus saya itu ranking dunianya di posisi 400-an gitu ya. Nah, itu 400 mana ya? Em, I, IPB, ITB lah gitu. Kalau kita kan UI itu 200-an, 250 kayaknya ya. UGM 300 kalau nggak salah. Ya, sekitaran itulah. Kalau di Taiwan itu sendiri, kampus saya ini top top 6 gitu ya. Di posisi ke-6 gitu. Jadi rata-rata kampus di Taiwan itu udah terdeteksi atau di rankingan kampus dunia gitu. Nah, tinggal diriset aja gitu. Apakah masuk ranking kampusnya cukup oke, kemudian ranking subjeknya teman-teman gimana gitu. Nah, dan selain itu ya karena Taiwan banyak orang-orang yang kerja dan studi di sana, jadi itu diverse, beragam, dan juga lingkungannya beragam gitu dan vibran. Jadi ya enak lah gitu kalau kita networking dengan mahasiswa asing lainnya gitu. Dan mungkin bisa nambah skill ya dari segi bahasa. Misalnya kita belajar bahasa Mandarin, which is ke depan akan sangat penting gitu bagi karir juga ya. Karena Cina kan sekarang udah menjadi kiblat juga gitu. Mungkin udah apple to apple sama US ya, gitu. Kemudian banyak sekali beasiswa ya yang ditawarkan oleh Taiwan. Jadi kayak saya ini beasiswa kampus, kemudian kampus-kampus di Taiwan itu juga ada skema beasiswanya gitu. Tinggal kita riset aja gitu.
Lalu selain beasiswa kampus, ada beasiswa dari government dari Taiwan itu sendiri gitu ya. Jadi banyak banyak gitu peluang untuk kita bisa ya kuliah dengan beasiswa. Tinggal kita riset aja gitu. Kalau misalnya mau ke New Zealand misalnya, ya cari dulu gitu peluang beasiswa di New Zealand di kampusnya gitu-gitu. Intinya kita effort lah gitu untuk mencari informasi. Kemudian di Taiwan juga affordable gitu biaya hidup. Temen itu di apartemen kayak 2 juta 1 bulan gitu. Kalau tinggal di dorm lebih murah lagi gitu, sekitar 6 juta 1 semester gitu. Kehidupan kampusnya juga apa ya? Ya ramai lah dengan orang-orang luar gitu. Jadi nggak hanya ketemu orang Taiwan gitu ya. Jadi tetap kita bisa networking. Nah, kalau untuk beasiswa di Taiwan sendiri, mungkin langkahnya ya. Jadi pertama memang kunci untuk kuliah ke luar negeri itu adalah skor bahasa kita gitu. Nah, teman-teman udah ada nggak nih skor bahasanya gitu? TOEFL yang ITP sih udah mulai ini ya, nggak bisa diterima gitu. Tapi mungkin masih ada yang menerima gitu beasiswa. Kalau nggak salah di Thailand itu masih bisa pakai ITP gitu-gitu. Dan banyak beasiswa di Thailand juga gitu. Intinya kita riset aja gitu, info, follow-follow akun-akun yang sering sharing informasi beasiswa gitu-gitu. Jadi belajar bahasa, persiapkan bahasa Inggrisnya teman-teman dari sekarang gitu. Kalau mau aman, IELTS gitu. Dan IELTS itu kan udah beda level misalnya kayak TOEFL. Nah, tapi kalau di Taiwan IELTS ya kalau untuk S3 6 lah. Kalau untuk S2 ya di bawah itu gitu ya. Atau kalau di Cina, Taiwan gitu-gitu bisa pakai TOEIC namanya. Itu lebih affordable, kurang dari 1 juta. Itu teman-teman bisa tes di Indonesia bisa gitu. Oke. Kemudian di beasiswa kampus ini kita ada menulis IC atau personal statement kenapa mau kuliah ke Taiwan, kenapa kampus ini gitu-gitu, dan kenapa kita layak mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, kalau poin nomor 3 ini mendapatkan dosen pembimbing gitu. Ini bagi mahasiswa yang mau ngelakuin by research ya, misalnya master by research atau PhD. Nah, untuk mendapatkan pembimbing, nah itu yang agak susah gitu. Kadang kita email mereka yang pengen kita jadiin supervisor, tapi mereka nggak balas gitu. Kadang dibalas, oh nggak bisa gitu, udah full. Nah, itu tantangannya untuk kita yang pengen kuliah PhD terutama ya, ataupun yang master by research. Jadi untuk PhD sendiri itu banyak sih tantangannya gitu, terutama mendapatkan dosen pembimbing. Nah, untuk ke Taiwan, saya kemarin harus mendapatkan TTD gitu dari dosen pembimbing untuk kita attach, upload di application sistemnya gitu beasiswanya. Jadi itu yang paling krusial gitu ya. Lalu tentu karena kita PhD akan research gitu lebih banyak, jadi siapin proposalnya gitu, research plan-nya. Itu kayak 5 halaman aja gitu. Dari introduction biasanya dikit, ya kemudian metode udah gitu. Dan terakhir itu bank reference. Ini lebih ke apa ya? Statement yang nunjukin kalau kita itu ada uang di tabungan gitu. Kalau di Taiwan itu minimal 4.000 USD. Itu sekitar 65 juta gitu. Ya untuk aplikasi awal kan tinggal minta aja misalnya keluarga TF-in dulu nih untuk buat bank statement, ya udah balikin lagi gitu. Nah, kecuali untuk buat visa itu saldo mengendap 65 juta selama 6 bulan gitu. Saya juga kebetulan mau proses visa gitu. Ya, berarti itu ya. Ya, share ya.
Cuman ini aja yang saya tahu gitu. Terima kasih. Mungkin itu dulu barangkali kalau ada pertanyaan boleh nanti dari moderator atau teman-teman kita perbanyak diskusi aja gitu ya. So kita boleh connect di Instagram ataupun ya Instagram aja kali ya. Facebook agak-agak jadul ya. Oke, itu mungkin dulu moderator saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Kak Azhar yang tadi udah menjelaskan. Walaupun singkat, kayaknya memang cukup padat ya tadi yang disampaikan, sangat. Tapi yang paling penting di sini kita sesi diskusinya teman-teman ya. Jadi memang tujuannya tuh di situ. Jadi sebelum saya berikan pertanyaan kepada teman-teman nih, mungkin untuk sebagai pemantik ada beberapa pertanyaan dari saya sendiri. Pertama itu biasanya ini kayak kira-kira apa sih yang paling sulit itu dari pendaftaran beasiswa Taiwan ini? Nah, mungkin langsung bisa langsung dijawab, Kak. Tahap Entah apa dari segi sulit ya? berkas apapun itu. Ya, kalau konteks saya yang misalnya daftar untuk PhD, yang paling susah menurut saya yaitu mendapatkan calon dosen pembimbing itu. Kalau dihitung mungkin udah email ratusan gitu selama mencari atau mendaftar beasiswa gitu. Kampus-kampus di Australia, di UK, kemudian macam-macam lah gitu kan. Itu udah kalau lebih dari 100 gitu. Nah di Taiwan juga kebetulan di departemen saya ini terbatas juga gitu dosennya. Akhirnya saya email yang mungkin memiliki riset background yang mirip gitu. Berapa yang balas dari belasan yang saya email? Ada kayaknya 3 gitu. Satu yang ngajak diskusi. Nah, biasanya kan kalau dosen itu tertarik, kita akan ada Zoom meeting atau pakai Google Meet untuk discuss tentang riset kita. Gitu. Akhirnya satu yang balas dan tertarik gitu. Nah, dari sanalah kisah dapat beasiswa atau TTD-nya itu ada yang menjadi kunci kalau ke Taiwan gitu. Itu untuk konteks yang by research gitu ya, terutama untuk PhD. Itu mungkin. Jadi mendapatkan Oke, dosen Kak. pembimbing itu salah satu yang susah sih gitu. Nah, kira-kira untuk jurusannya tuh kira-kira yang diutamakan tuh jurusan apa, Kak? Kan biasanya kalau di LPDP kan untuk saat ini kan 80% tuh yang STEM kayak. Nah, kira-kira kalau di Taiwan sendiri tuh gimana, Kak? Em, iya, kalau kita kan ada ini STEM tahun ini kan LPDP. Nah, kalau ke Taiwan dia banyak ini sih untuk kayak bagus juga untuk science gitu, engineering untuk ke Taiwan, kesehatan juga. Nah, untuk educate ada juga yang untuk social science gitu. Nah, pendidikan gitu-gitu dan di setiap kampus kan ada yang unggulan gitu. Jadi tinggal kita riset aja gitu. Unggulan atau departemennya atau prodinya apa aja gitu. Berarti dia ada unggulan prodi khusus gitu. Ataupun di departemennya. Kayak saya itu Human Development and Education gitu-gitu. Karena saya kan pendidikan ya lebih ke bahasa Inggris gitu dan di departemen ini oh bisa gitu ada dosen-dosennya juga backgroundnya TESOL atau pendidikan bahasa Inggris teknologi gitu-gitu nah jadi kita bisa masuk gitu kalau enggak ya cari gitu yang mirip-mirip aja dengan background kita jadi semua sih kalau di Taiwan ada semua gitu tapi prioritasnya kalau nggak salah ya STEM juga sih ada STEM gitu ya anak-anak sosum ya tahu lah ya biasanya kita agak-agak gitu kurang gitu itu Berarti mungkin intinya tuh tetap menyesuaikan dengan background kita yang utama kayak. eh, tinggal kita riset aja gitu. Di Oke. departemen kita oh, oke nggak ada nggak Nah, expertnya gitu. oke, siap. Nah, mungkin dari teman-teman bisa langsung bertanya teman-teman. Jadi kita bawa santai ya sama Kak Azhar ini. Boleh Ya open nggak mic terlalu juga tegang-tegang lah kita hmm, webinarnya ini. Mungkin betul. bisa raise hand teman-teman.
Monggo Ya, teman-teman. Ya. ke- kebetulan untuk kampus saya ini lagi open juga dia ongoing untuk aplikasinya gitu. Itu untuk S2 dan S3 gitu. Jadi untuk yang teman-teman udah siap dan tertarik, coba aja gitu. Atau apa ya, intinya kita mendaftar beasiswa itu ibarat kita inilah lepas jaring di lautan gitu. Kalau udah eligible gitu, ada sekolah bahasa, ya udah tinggal kita lepasin jaring kita gitu. Nanti kan masalah dapat enggaknya itu urusan belakang gitu. Kalau banyak dapatnya ya tinggal kita pertimbangin gitu, yang mana yang akan kita ambil gitu. Jadi coba aja gitu kan, nanti kita bisa pertimbangkan seperti itu. Gimana Mbak Lisna nih, tertarik ke Taiwan? Ayo. Ya, monggo teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mumpung kita sama Kak Azhar nih yang sudah lolos beasiswa di Taiwan. Atau tentang Oh, Monggo saya izin teman-teman. bertanya. ah, Oke, silakan. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan saya sebenarnya singkat sekali. Kalau boleh tahu, biasa kesalahan apa saja yang biasa terjadi untuk mahasiswa kalau misalkan ingin mendaftarkan beasiswa di Taiwan? Kalau boleh tahu itu seperti apa ya? ah, gimana tadi? Saya agak kurang menangkap. Mungkin bisa disimpulin moderator pertanyaannya ulang. Nah, mungkin tadi kayak kesalahan-kesalahan apa Kak yang biasanya yang terjadi gitu bagi para pendaftar-pendaftar awal beasiswa saat mendaftar di beasiswa Taiwan. Apakah begitu, Kak? Iya, seperti itu. Oke. Oke. Kesan apa ya? Lebih ke ini sih, agak lebih ke simple gitu kalau untuk aplikasi ke Taiwan, karena kita cuma perlu isi aplikasinya gitu. Jadi kesannya cukup mudah gitu. Kita cuma perlu isi aplikasi. Nah, mungkin nggak berat juga sih untuk eh, tabungan yang harus ada $4.000 untuk di awal aplikasi. Dulu kaget juga gitu, pas next step, aduh, diminta ini gitu. Akhirnya buat langsung di bank gitu. Jadi kalau di departemen saya itu ada diminta buat video, kayak video introduction gitu-gitu. Nah, itu tambahan selain untuk menulis IC sama research plan gitu-gitu. Setelah itu submit, udah gitu. Nggak ada wawancara. Wawancaranya itu sama calon dosen pembimbing sebelumnya gitu. Yang kasih kita TTD. Nah, ada formnya itu yang kita attach gitu. Kalau udah dapat tanda tangan dosen pembimbing, itu bisa dibilang 90% dapat dah gitu. At least dapat masuk kampusnya dulu gitu. Nanti untuk atau beasiswanya gitu juga. Kadang dapat LOE dari kampusnya juga, tapi nggak ada beasiswa. Ada juga case yang kayak gitu gitu. Tapi mostly selalu dengan beasiswa. Apakah beasiswanya kap- di dapat dorm sama SPP dan biaya hidup, ada yang dapat SPP doang sama biaya hidup nggak dapat dorm. Nah kayak case-nya saya ini nggak dapat dorm gitu. Teman saya dapat dorm gitu. Jadi tiket pesawat memang nggak ya, untuk biaya visa, cek kesehatan memang nggak ditanggung gitu. Sama tiket pesawat ke sana. Kalau beasiswa kampus, kalau beasiswa dari pemerintah Taiwan itu ada gitu. Nah itu kebetulan bulan kayaknya bulan Februari buka. Coba diriset aja gitu. MOA Scholarship, Ministry of Education dari Taiwan itu juga ngasih beasiswa gitu. Dan berkasnya itu lumayan ribet sih. Kita kirim ke perwakilan office Taiwan di Jakarta atau Surabaya untuk beasiswa dari Menteri Pendidikannya gitu. Itu barangkali untuk Bung Syarwan ya. Itu ada di kolom chat juga. Atau gimana? Cukup ya?